Setelah kembalinya Ahmad Dahlan dari menuntut pendidikan di Mekah, beliau turut mengajar anak-anak yang menjadi murid ayahnya pada waktu siang dan sore hari di musola. Kemudian pada tahun 1906, Ahmad Dahlan kembali ke Yogyakarta dan menjadi guru agama di Kauman. Nah, pihak keraton Yogyakarta juga mengangkat beliau sebagai khatib tetap di Masjid Agung. Kyai Haji Ahmad Dahlan juga diminta untuk mengajar agama Islam di Quick School. Quick School ini adalah salah satu sekolah yang didirikan oleh Belanda, di mana hanya orang kaya atau seorang priai yang bisa sekolah di situ. Nah, jadi orang yang tidak mampu atau rakyat biasa tidak bisa sekolah di sana begitu. Oleh karena itu, Kyai Haji Ahmad Dahlan memiliki ide pembaharuan untuk mengatasi masalah umat Islam pada saat itu. Dan dari sanalah terlihat adanya perbedaan pada sistem pendidikan yang digunakan umat Islam, yaitu melalui pondok pesantren tradisional dan sistem pendidikan yang digunakan di sekolah Belanda. Jadi ada beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya perguruan Muhammadiyah, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari umat Islam sendiri, yaitu dari sikap keagamaan dan sistem pendidikan yang digunakan umat Islam pada saat itu. Jadi pada saat itu umat Islam pada umumnya belum dapat dikatakan memiliki sikap beragama yang rasional, di mana syirik, taklid, dan bid'ah itu masih menyelubungi kehidupan umat Islam. Contohnya, pada saat itu masih banyak orang yang meyakini bahwa terdapat kekuatan pada benda-benda seperti batu, pohon besar, lautan, dan sebagainya. Kemudian mereka juga mengikuti orang atau pendapatnya tanpa mengetahui dasarnya. Kemudian pendidikan Islam dulu itu adalah pendidikan pesantren tradisional, di mana lebih fokus pada ilmu-ilmu agama seperti bahasa Arab, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan lain-lain. Namun pondok pesantren itu tidak mengajarkan materi pendidikan umum seperti ilmu hitung, biologi, kimia, fisika, dan lain-lain untuk memahami perkembangan zaman dan dalam rangka menunaikan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Jadi meskipun memang benar bahwa pendidikan di pesantren itu sangat baik untuk memperdalam ilmu agama, namun di satu sisi karena tidak diajarkannya ilmu pengetahuan umum, maka itu menjadi suatu kelemahan bagi umat Islam pada saat itu, di mana hal itu dapat dimanfaatkan oleh Belanda untuk menipu, istilahnya begitu. Jadi itulah faktor internal yang mendorong Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan perguruan Muhammadiyah. Kemudian
Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar umat Islam. Faktor tersebut tampak dalam sistem pendidikan kolonial Belanda serta usaha mereka ke arah westernisasi dan kristenisasi. Pendidikan tersebut di awal abad 20 telah menyebar di beberapa kota dari pendidikan dasar sampai atas yang terdiri dari lembaga pendidikan guru dan sekolah kejuruan. Oleh karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan pendidikan Muhammadiyah, yakni sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, kemudian juga sebagai pembebasan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, sistem kasta, dan pelaksanaan ajaran agama yang kurang autentik. Jadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan sistem pendidikan Islam yang dapat mengimbangi kemajuan sekolah-sekolah Belanda pada saat itu. Sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan hasil dari adaptasi dari dua lembaga pendidikan yang berkembang pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren tradisional dan sekolah Belanda, yaitu dengan mengadaptasi spirit Islaman yang dikembangkan di pesantren dan diperbarui. Sedangkan dalam segi metode pengajaran dan kurikulum diadaptasi dari sistem yang diterapkan di sekolah Belanda. Jadi, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum, itu sama-sama penting untuk kita pelajari. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka dari itu sudah jelaslah bahwa kita membutuhkan kedua-duanya agar bisa menjadi manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka madrasah pertama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada tahun 11 Desember 1911 di Kauman, Yogyakarta, yaitu hanya beberapa bulan sebelum organisasi Muhammadiyah didirikan. Nah, sekolah pertama yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dibuka di rumahnya dengan sistem barat, memakai meja, kursi, dan papan tulis. Materi pelajaran yang diberikan meliputi materi agama yang biasa diajarkan di pesantren, namun juga ditambahkan dengan materi umum yang biasa diajarkan di sekolah Belanda. Nah, berawal dari situlah kemudian mulai banyak berdiri perguruan Muhammadiyah di mana-mana sampai ke pelosok Indonesia. Bangunan-bangunan sekolah Muhammadiyah tersebut melambangkan penghikmatan Muhammadiyah kepada rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Nah, bahkan pada masa awal kemerdekaan, ketika pemerintah belum membangun sekolah-sekolah di pelosok tanah air, sekolah atau madrasah Muhammadiyah justru terus mengembangkan dharma baktinya untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Pada masa itu, dengan membangun sekolah atau madrasah,
Muhammadiyah telah membuat pendidikan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas hingga rakyat kecil yang tidak bisa mengirim anaknya ke sekolah-sekolah yang dibangun oleh Belanda. Kemudian di zaman kemerdekaan, sistem pendidikan Muhammadiyah yang memberikan pelajaran agama bersama-sama dengan pelajaran umum telah diangkat dan diterima menjadi sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan tersebut telah ditetapkan MPR dalam GBHN semenjak tahun 1972.